saya Sri Wahyuni. Saat ini saya sebagai mahasiswa dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Jember. Pada hari ini saya melaksanakan praktek mengajar dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Praktek mengajar ini saya laksanakan di SMA Negeri 2 Bondowoso. Dan dalam video kali ini saya akan mengajar di kelas 10B dengan materi kegiatan ekonomi yang menggunakan model pembelajaran problem based learning. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Baik, hari ini hari Rabu ya. Bagaimana di mejanya ada sampah? Tidak ada, bagus. Kalau tidak ada kesiapan kita belajar hari ini, baik kita berdoa dulu untuk memulai pelajaran hari ini, untuk dipimpin ketua kelasnya. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin bertanya dulu, siapa yang tidak hadir? Sekretarisnya mana? Sahila. Siapa yang tidak hadir, Sahila? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Oke, hari ini hadir semua. Karena hadir semua berarti siap untuk belajar di pagi yang cerah ini. Hari ini kita akan belajar masih tentang pelajaran ekonomi. Kita menyimak dulu pelajaran yang minggu kemarin. Yang minggu kemarin pelajarannya tentang skala prioritas. Adakah yang masih ingat apa itu skala prioritas? Yang nyaring dong. Apa, Nak? Ukuran kebutuhan yang tersusun berdasarkan tingkat kepentingan atau urgency. Ya, baik. Itu tadi dari temannya. Materi yang kemarin? Oke, tidak ada. Saya ingatkan sedikit bahwa skala prioritas itu adalah hal yang harus diprioritaskan, mana kebutuhan yang harus diprioritaskan. Ada keinginan, ada kebutuhan. Jadi di mana yang harus diprioritaskan. Itu adalah pelajaran minggu kemarin. Dan untuk pelajaran hari ini, kita simak dulu ada gambar. Menurut kalian ini gambar apa? Pabrik. Pabriknya sedang melakukan apa? Memproduksi sebuah. Nah, ini adalah salah satu kegiatan ekonomi yang namanya adalah produksi. Kemudian gambar yang kedua, kira-kira menurut kalian ini apa? Distribusi adalah menyalurkan barang. Oke. Kemudian yang ketiga, ini adalah gambar. Berarti orang sedang belanja atau sedang membeli barang atau menghabiskan barang. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya. Tangan saja. Kalau kemarin saya menggunakan kertas, sekarang kita menggunakan tangan. Angkat tangannya begini, kita main tembak-tembakan. Ya, main tembak-tembakan. Jika saya bilang angka 1, tangan kanan 1, kita menembak angka 1. Jika saya menyebutkan angka 2, berarti dipindah sini 2, nembaknya 2. Sampai ke angka 5. Oke? Bisa ya? Nah, ayo dicoba. Biar semangat belajarnya lebih ada. Yuk dicoba. Oke, kita mulai ya. Tangannya di depan semua. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Nah, berarti dari kegiatan ini otak kiri dan otak kanan masih belum seimbang. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Selanjutnya
kita akan menonton materi tentang kegiatan ekonomi melalui video pembelajaran. Silakan kita tonton dulu. Ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Keberlangsungan kehidupan kita ini tentunya tidak luput dari pentingnya kegiatan ekonomi. Tujuan kegiatan walaupun harganya mengalami kenaikan. Jelas ya, walaupun ibu di sini idenya adalah 3, ketika harga 5.000, idenya di sini 2, tidak akan beli lagi. Dengan kondisi memperhatikan di gambar ini, di mana di sini ada 2 mall ya, di mana ekonomi adalah sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dan menghasilkan keuntungan bagi manusia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi pertama yaitu produksi, yang kedua ada distribusi, dan yang ketiga ada konsumsi. Saya akan menjelaskan satu persatu apa itu produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Pelaku dari kegiatan produksi ini disebut dengan produsen. Adapun contoh kegiatan produksi, contohnya yaitu petani menanam padi untuk dijadikan beras. Jadi contoh kegiatan produksinya yaitu dari petani dan dia menghasilkan beras jual belikan. Kemudian macam-macam kegiatan ekonomi yang kedua yaitu ada distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen kepada konsumen. Tujuan kegiatan distribusi supaya barang atau jasa yang disalurkan dapat tersebar luas ke konsumen yang membutuhkan. Pelaku kegiatan distribusi ini biasanya disebut dengan distributor. Contoh kegiatan distribusi yaitu yang pertama ada pengangkutan barang, ada pengemasan barang, dan juga ada penyimpanan di gudang. Jadi barang tersebut disimpan terlebih dahulu dalam
Baik, tadi sudah menyaksikan tentang video pembelajaran yang materinya tentang kegiatan ekonomi. Nah, tadi ada apa saja di kegiatan ekonomi? Ada produksi. Ada distribusi. Dan ada konsumsi. Dari tiga ini, siapa yang bisa memberikan contoh-contoh masing-masing dari kegiatan itu? Yang pertama adalah tentang produksi. Contohnya misalnya seperti apa? Siapa yang bisa memberikan contohnya? Silakan Adis. Menurut saya kegiatan produksi itu contohnya ini Bu, petani menanam di sawah, petani menanam padi di sawah, terus ada produksi baju di pabrik dan lain-lain sebagainya Bu. Oh gitu, itu adalah contoh kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi. Untuk yang kedua, siapa yang bisa memberikan contohnya? Ayu, silakan Ayu. Contohnya tentang distribusi. Menurut saya sendiri contoh kegiatan distribusi itu kayak menyalurkan suatu barang. Kayak seandainya kita kan sekarang ini lagi zamannya beli pakai online gitu. Terus kita membeli pakai secara online. Dari si produsennya ini kan pasti harus mengantarkan itu ada tukang paket. Nah, tukang paketnya itu bisa disebut juga dengan distributor. Kegiatannya itu distribusinya, tukang paketnya itu mengantarkan barang dari produsen ke konsumen. Oke, itu adalah satu contoh kegiatan distribusi. Yang terakhir adalah tentang kegiatan ekonomi, yaitu konsumsi. Adakah yang bisa memberikan contoh, salah satu contoh kegiatan mengkonsumsi? Ada? Oh, Yuda. Ya, silakan Yuda. Menurut saya itu kegiatan konsumsi itu kegiatan menghabiskan barang atau menggunakan barang. Misalkan saat kita berbelanja di supermarket, terus saat kita mengonsumsi sebuah makanan, itu termasuk kegiatan konsumsi. Ya, oke. Tepuk tangan buat kita semua. Untuk selanjutnya kita akan berdiskusi. Caranya berdiskusi adalah nanti kita akan membentuk kelompok yang terdiri dari yang kita sudah bentuk kemarin, terdiri dari berapa? Ada 5 anggota di setiap kelompoknya. Dan setelah kita membentuk kelompok, nanti kita akan berkelompok-kelompok untuk berdiskusi. Setelah berdiskusi nanti di setiap kelompok akan presentasi untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian ada siswa yang bertanya dan ada siswa kelompok yang maju nanti menjawab pertanyaan dari siswa tersebut. Setelah lagi saya akan bagikan LKPD-nya. Silakan untuk membentuk kelompoknya terlebih dulu, bertemu dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Baik, karena kita sudah waktunya diskusi, saya akan membagikan LKPD-nya ya. Ini berkelompok, kelompok 1. Ini kelompoknya Tio, nanti Tio yang presentasi. Ini Ayu beda kelompoknya. Beda Bu. Terima kasih. Terakhir. Oke, itu ada gambar yang harus dipecahkan masalahnya. Oke, silakan dilihat dulu, didiskusikan dulu bersama teman-temannya.
Konsumsi beras nomor 3. Nomor 2. Berapa, Wong? Apa yang melatar belakangi terhadap Agar untuk apa ini? Sudah agar ayo. Gambar 1 terjadi akibat musim kemarau yang berkelanjutan atau perpanjangan gitu dari terjadi akibatnya kekeringan atau musim kemarau yang berkelanjutan atau pada yang karena nggak ada apa gagal panen yang mereka isi kayak gitu luar negeri konsumsi beras? ini apakah latar belakang? Nama latar belakangnya? Yang melatar belakang terjadinya konsumsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan presentasikan hasil dari yang didiskusikan kami. Baik, sebelumnya kami akan perkenalan. Nama saya Sutraini Cahdarti. Saya Nanjani Tiara Badini. Saya Kadiata Tenalima. Saya Arya Tegara Mokhtra. Saya Imadi Juliarta. Baik, sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, pertanyaan
impor. Jadi menurut kami sendiri, untuk upayanya pemerintah itu mengeluarkan lagi subsidi tidak hanya bibit tapi juga subsidi untuk pupuk agar minimalisir kegagalan panen. Yang kedua itu kalau untuk petaninya sendiri mungkin lebih merawat lagi, lebih ekstra untuk menjaga, untuk merawat, mungkin dilihat lagi dari kandungan pupuk yang digunakan, dari transmigrasi airnya itu lebih dibenahi lagi. Mungkin seperti itu. Baik, sebelum kami tutup, mungkin ada yang ingin bertanya. Saya, bagaimana upaya kita sebagai pelajar untuk membantu petani agar tidak terjadi gagal panen? Baik, itu pertanyaan dari teman kita ya. Upaya kita sebagai pelajar untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, upayanya itu bisa juga dengan meningkatkan teknologi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tadi itu masalah tersebut. Nah, yang kedua adalah lebih lanjut mungkin dengan lewat media sosial. Nah, sekarang kan zaman-zaman media sosial. Nah, mungkin kita dapat mengedukasi masyarakat tentang hal tersebut. Oke, kan tadi pertanyaan pertama udah dijawab dengan teman saya itu Yuda. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya, ini sudah ada upaya dari pemerintah dan petani Indonesia supaya panen meningkat dan tidak ketergantungan impor. Tapi kenapa ini realisasinya masih belum bisa menyeluruh? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Hana, yaitu kenapa upaya pemerintah masih belum terrealisasikan hingga saat ini. Jawabannya itu karena pemerintah kan juga kehalang dana nih. Kehalang dana gak bisa langsung kayak semena-mena langsung ngasih subsidi pupuk yang lebih bagus, subsidi bibit yang lebih bagus, kan itu juga menambah dana. Jadi itu mungkin untuk di pemerintahan sendiri itu kehalang dana. Juga disangkut-pautkan dengan permintaan konsumen. Kan sekarang ini semakin banyak permintaan konsumen yang ada di Indonesia. Sedangkan produksi banyak yang gagal, jadinya otomatis permintaannya naik tapi hasil produksinya turun. Nah, itu mungkin yang dapat menyebabkan kenapa upaya pemerintah masih belum bisa terrealisasikan hingga saat ini. Baik, karena diskusi sudah selesai dan pertanyaan jadi sudah dijawab oleh teman-temannya, materi yang tadi tentang kegiatan ekonomi, untuk selanjutnya adalah LKPD-nya tolong dikumpulkan terlebih dahulu. Silakan LKPD-nya dikumpulkan dulu. Hana, Banu, kelompoknya Hana.
dari nilai kalian. Karena kalian sudah bisa memahami tentang materi kegiatan ekonomi pada hari ini. Dan sudah dilaksanakan, apakah saya minta tolong kepada siswa yang bisa menyimpulkan materi hari ini apa yang sudah diberikan pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya. Oke, jadi kesimpulan yang bisa diberikan yaitu pada hari ini kita belajar tentang kegiatan ekonomi. Di kegiatan ekonomi itu ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Selain kegiatan ekonomi, kita juga mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang ada pada kegiatan ekonomi serta dampak pada peristiwa tersebut. Itu. Terima kasih buat Baju atas kesimpulannya hari ini. Kemudian saya minta juga untuk siapa yang bisa merefleksikan kegiatan pada hari ini. Siapa? Hadis. Ya, silakan Hadis. Baik, refleksi dari saya untuk pembelajaran hari ini yaitu pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena penyampaian materi yang menarik dan mudah dipahami dengan video tersebut serta terdapat explaining juga yang dapat membuat kami lebih semangat untuk memulai pelajaran. Sekian refleksi dari saya, terima kasih. Terima kasih atas refleksi yang diberikan. Selanjutnya adalah kita minggu depan kita akan belajar materi tentang permintaan dan penawaran. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang permintaan dan penawaran. Kemudian pada hari ini sudah cukup sekian. Mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan tentang materi dan pembelajaran hari ini? Tidak. Memang tidak ada, saya cukupkan sekian saja. Terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.